Sejahtera dan selamat hormat, ini perkembangan terkini dan mutakhir pada jam ini yang mana 12 individu termasuk 5 penguatkuasa yang bertugas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 2 ditahan kerana disyaki terlibat dalam sindiket membawa masuk warga asing melalui pintu masuk negara dipercayai tanpa pemeriksaan pihak berkuasa. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, sindiket didalangi beberapa penguatkuasa agensi penguatkuasaan itu dipercayai menjadi tali barut bagi melepaskan kumpulan warga asing yang tiba tanpa melalui prosedur yang ditetapkan. Katanya kesemua yang ditahan masing-masing 9 lelaki dan 3 wanita berusia lingkungan 20 hingga 50-an menerusi opam yang dijalankan di sekitar Lembah Kelang, Pulau Pinang dan Kelantan pada Selasa dan menggunakan modus operandi counter setting. Antara warga asing yang dipercayai dibawa masuk sindiket itu ialah dari Myanmar, Bangladesh, Indonesia, India, Pakistan serta Nepal. Tangkapan yang dilakukan ini hasil risikan dijalankan SPRM sejak tahun 2022 terhadap kegiatan sindiket yang bersekongkol dengan para pegawai sebagai agensi penguatkuasa. Malah sindiket ini dipercayai meraih keuntungan jutaan ringgit dan siasatan dijalankan mengesan terdapat kemasukan wang berjumlah lebih 4 juta ringgit dari tahun 2022 hingga 2024 dipercayai turut diagih-agihkan kepada penguatkuasa terlibat. Modus operandi kegiatan sindiket ini adalah membuat counter setting iaitu bersekongkol dengan penguatkuasa di pintu masuk negara yang sedia menunggu di beberapa kaunter tertentu. Kumpulan warga asing yang ingin masuk ke negara ini akan menghubungi ejen berkenaan yang menguruskan tiket penerbangan termasuk urusan dengan penguatkuasa terlibat. Ejen ini akan memberikan maklumat kumpulan warga asing terbabit kepada penguatkuasa dan pada masa yang sama maklum kepada warga asing terbabit untuk pergi ke kaunter terbabit bagi membolehkan mereka dilepaskan tanpa melalui pemeriksaan. Sebaik melepasi kaunter khas ini, kumpulan warga asing terbabit akan diambil oleh wakil ejen yang berperanan membawa mereka keluar ke destinasi tertentu. Beliau berkata kesemua suspek akan dibawa ke Mahkamah Magistrate Putrajaya bagi proses permohonan reman pada Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada berita terbaru pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 ya. Berita ini mengatakan bahwa telah ditangkap 12 orang warga asing termasuk 5 dari diantaranya itu adalah pihak penguat kuasa di Malaysia yang terbukti mereka menyelundupkan manusia atau istilahnya perdagangan manusia ya, kalau Pade istilahkan secara kasarnya seperti itu ya. Jadi ini adalah bukti yang paling kuat yang Pade dapatkan bahwa masuknya warga asing ke Malaysia itu adalah adanya bantuan ataupun kerjasama dengan penguat kuasa yang ada di Malaysia. Karena hampir tidak mungkin bila tidak ada bantuan dari penguat kuasa dari Malaysia, maka warga asing ini bisa masuk. Jadi prosesnya itu warga asing ini dibawa oleh agensi. Kemudian agensi ini mempunyai kerjasama dengan beberapa penguat kuasa di Malaysia dan mereka akan melewati pintu tertentu yang dijaga oleh penguat kuasa yang mereka sudah sepakati ini tadi, sehingga warga asing ini tidak melalui pemeriksaan secara normal yang biasanya dilakukan untuk warga asing bisa masuk ke negara Malaysia. Nah, proses penyelundupan ataupun perdagangan manusia inilah yang selama ini menjadi perdebatan. Karena apa? Karena kebanyakan netizen di Malaysia ataupun netizen WNI yang pro Malaysia selalu menyudutkan bahwa penyelundupan ini terjadi, pati-pati ini ada di Malaysia terutama dari Indonesia, itu karena buruknya pelayanan ataupun buruknya penjagaan di Indonesia. Tapi coba lihat bukti ini ya, ini bukti dari berita Malaysia sendiri yang mengatakan bahwa sindikat-sindikat pembawa tenaga kerja asing ke Malaysia secara ilegal adalah bekerja sama dengan penguat kuasa yang ada di Malaysia. Jadi, kalian ingin bicara seperti apa? Ini beritanya fakta. Silakan berkomentar bagi yang merasa bahwa berita ini tidak benar. Silakan.
ya, tapi faktanya ini yang terjadi. Nah, memang tidak mungkin ya sesuatu itu akan terjadi, yaitu penyeberangan antara manusia dari satu negara ke negara lain tanpa melibatkan oknum-oknum ya penguat kuasa di negara Malaysia itu sendiri. Jadi jangan terlalu percaya diri nih netizen-netizen Malaysia dan para YouTuber, TikToker WNI yang pro Malaysia ya, bahwa TKI ilegal terutama yang dari Indonesia yang mereka katakan itu ya, yang mereka jelek-jelekan itu, pendatang haram dari Indonesia itu datangnya adalah menyelundup tanpa terlibatnya penguat kuasa dari Malaysia. Nah, ini menjadikan bukti untuk kalian semua. Silakan tulis ya komentar kalian yang selama ini selalu menjelek-jelekkan bahwa pati yang berasal dari Indonesia itu adalah karena memang orang-orang Indonesia saja yang melakukannya tanpa melibatkan penguat kuasa dari Malaysia. Bahkan bukan cuma Indonesia, ini juga ada dari negara-negara lain yang diselundupkan dalam satu kelompok ini. Luar biasa, sungguh luar biasa. Nah, mudah-mudahan video ini ya memberikan pembelajaran buat kita orang-orang Indonesia ya, agar tahu bahwa inilah sebenarnya yang terjadi. Kenapa begitu mudahnya para pati ya dari Indonesia, dari Taiwan, dari Bangladesh ya sangat mudah masuk secara ilegal ke Malaysia. Jadi kita jangan mudah dibodohi dengan para netizen-netizen tadi yang mengatakan bahwa tidak ada penguat kuasa di Malaysia terlibat dengan kasus-kasus seperti ini. Oke, dari Padi cukup dulu. Kita ketemu lagi nanti di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.